Storytelling untuk meningkatkan penjualan adalah tema kita kali ini. Tapi sebelum saya lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Mom Academy. Nah, Moms, ada 3 tips untuk melakukan storytelling supaya penjualan kita meningkat. Yang pertama adalah personalisasi. Maksudnya gimana nih storytelling dalam bentuk personalisasi? Misalnya, Moms punya usaha baju gamis ya, misalnya toko online baju gamis. Jangan lupa untuk selalu secara berkala menampilkan sisi personal Moms. Misalnya nih, sebelumnya Moms kalau jualan baju gamis, selalu isinya di Instagramnya misalnya produk, terus ada barang baru nih, foto produk, kemudian misalnya berikutnya deskripsi produk, foto produk lagi, dan seterusnya. Sebaiknya sesekali, tapi secara teratur ya, sesekali masukkan sisi personal Moms. Misalnya Moms sedang pergi ke toko kain nih untuk memilih-milih kain yang bagus untuk dijadikan gamis, kenapa itu nggak dijadikan sebuah konten? Tapi dibalut dalam storytelling. Misalnya Moms bikin foto atau bikin reels lagi ada di toko dan lihat-lihat bahan-bahan yang lucu-lucu tersebut, dan kemudian Moms misalnya bilang di video reels tersebut atau misalnya di caption bahwa wah, sekarang saya lagi pilih-pilih motif baju gamis yang motifnya bagus-bagus dan juga bahannya nyaman untuk menjadi baju gamis. Ditunggu ya Moms seri baju gamis berikutnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari personalisasi. Jadi misalnya dalam 1 minggu followers kita melihat ada 3 postingan yang memang jualan banget. Ada foto produknya, ada deskripsi produk, ada promo produk, tapi kemudian di tengah-tengah kita sisipkan personalisasi di mana mereka bisa melihat kita sebagai ownernya, sebagai pemiliknya sedang bercerita kepada mereka. Sehingga nanti ada hubungan yang lebih dekat dan tercipta engagement yang lebih bagus. Kenapa ini penting? Saya kasih contoh ya Moms ya. Misalnya ada 2 toko A dan toko B, sama-sama jualan baju gamis. Kemudian yang satu, setiap hari atau setiap saat postingannya hanya foto produk terus. Kemudian yang B, dia secara berkala ada personalisasi di situ. Orang menjadi tahu atau menjadi kenal siapa pemiliknya. Mungkin saya nih sebagai calon pembeli, misalnya saya lihat yang A dan yang B, produknya sama. Harganya sama, kualitasnya kurang lebih sama, tapi kemungkinan besar saya akan membeli dari toko online yang B karena saya merasa lebih dekat, merasa lebih kenal dengan ownernya. Itu tips yang pertama. Berikutnya kita akan melangkah ke tips yang kedua ya. Nah, yang kedua, storytelling itu harus melibatkan emosi kita dan juga emosi yang mendengar atau yang membaca cerita kita. Saya ambil contoh lagi nih, misalnya sekarang tadi bisnisnya gamis ya, sekarang saya mau ambil contoh bisnisnya adalah jualan bakso aci misalnya nih. Nah kemudian teman-teman misalnya biasanya foto produk atau video produk, sekarang teman-teman mau membuat konten yang ada storytellingnya. Kebayang nggak kalau misalnya ada 2 orang atau dua influencer misalnya yang mereview bakso aci kita, pasti akan ada 2 cerita yang berbeda. Padahal produknya sama-sama bakso aci. Nah, dalam sebuah cerita ya misalnya tadi review, pastikan di situ ada emosinya. Kita bisa misalnya kalau kita mau pakai jasa influencer atau kita misalnya mau kasih teman kita minta tolong dia untuk review, pastikan di situ ada emosi. Saya contohin ya, misalnya nih di review yang pertama teman kita mereview bahwa aduh ini bakso aci ini mengingatkan saya waktu saya lagi di Bandung hujan-hujan bareng keluarga misalnya. Di situ kita memancing emosi tidak hanya orang si yang mereview ya, tapi juga orang yang melihat. Mereka ikut terbawa dengan emosi yang ada di dalam situ dan mungkin akan terpengaruh untuk membeli bakso aci kita juga. Nah, intinya adalah storytelling yang baik adalah storytelling yang mampu memancing emosi orang yang melihat story atau cerita tersebut. Teman-teman, kita sudah sampai di tips sederhana yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini adalah pastikan bahwa dalam storytelling tersebut ada value atau ada nilai tambahnya. Contohnya, sekarang saya mau ambil contoh misalnya kita jualan online jilbab.
Kemudian kita membuat konten di mana ada storytellingnya. Misalnya begini, wah hari ini adalah ulang tahun yang ketiga jilbab ini misalnya ya, atau usaha saya. Saya ingin berbagi rezeki misalnya dengan 10 orang yang beruntung. Nah, di situ ada edit value-nya, ada nilai tambahnya di mana orang-orang yang menjadi pelanggan kita, mereka merasa ikut senang-senang, wah ternyata sudah 3 tahun ya, wah ternyata ownernya bagi-bagi hadiah ya. Atau misalnya nih, contoh edit value lainnya, kita jualan jilbab masih sama, kemudian kita posting. Setiap pembelian jilbab ini minimal 5 pieces, nanti 10%-nya akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan misalnya. Itu juga adalah edit value yang bisa kita tambahkan ke storytelling. Mams, tadi tipsnya cuma 3, tapi apakah sudah dilakukan atau belum? Ayo langsung dipraktekin.